selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Harisa Putri Aulia. Pada pagi hari ini akan menyampaikan berita aktual dan terpercaya. SMK Negeri 1 Rotambayat akan mengadakan pemilihan ketua OSIS periode 2024-2025. Meskipun kandidat belum diumumkan, antusiasme siswa sudah terasa. Seluruh warga sekolah SMK Negeri 1 Rotambayat menanti sosok calon yang siap bertanggung jawab dan membawa inovasi bagi OSIS di masa depan. Berikut ini berita terbaru bersama rekan saya Tica Amelia yang sedang bersama Ketua OSIS SMK Negeri 1 Rotambayat. Saya di sini bersama Mas Diki. Sebagai Ketua OSIS, di sini saya akan bertanya, apa alasan dibalik pengertian pemilihan Ketua OSIS saat ini? Oke, terima kasih. Sebenarnya untuk pemilihan ketua OSIS saat ini tuh banyak pengertian yang harus disampaikan kepada siswa-siswi. Nah, yang pertama itu di sini kita mengajarkan bahwa bagaimana sih bagaimana pentingnya memilih pemimpin untuk masa depan kita. Kita ambil contoh untuk seperti presiden atau pemilihan kepala daerah atau apapun itu. Nah, di sini di SMK Rota itu adalah menjadi alasan pertama untuk pembelajaran mereka biar bisa belajar lebih lanjut. Nah, yang kedua, tentunya ini adalah sebagai ajang dalam internalnya OSIS. Karena kan saya di sini kan juga udah kelas 3. Kalau misal kita nggak purna, kita nggak ada pergantian ketua OSIS, lalu siapa lagi yang menjadi estafet kepemimpinan di OSIS SMK Rota? Nah, seperti itu. Baik, lalu bagaimana proses atau konsep pemilihan ketos yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Oke, untuk pelaksanaan pemilihan ketua OSIS itu kita akan kolaborasikan dengan pemilihan lalu dengan P5 juga, project P5 lah ya. Nah, di situ nanti teman-teman dari kelas 10 nanti ada project yang dimana mereka harus membuat susunan kepanitiaan dan juga mereka membuat tempat pencoblosan atau bisa disebut dengan KPPS. Nah, di situ nanti mereka membuka panitia, di situ mereka belajar. Nah, untuk pemilihannya itu nanti kita akan memilih kandidat dengan bantuan dari pimpinan kesiswaan, dari pembina kami dan juga dari panitia P5 dari Bapak Ibu guru. Nah, itu nanti mereka menyaring siapa yang akan dicalonkan, siapa yang cocok. Nah, setelah dipilih 3-4 orang, nah itu nanti mereka akan mengadakan seleksi sesi debat. Nah, nanti debat itu akan disaksikan oleh teman-teman dari kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 seperti itu. Baik. Kemudian, apa harapan sekolah atau Mas DJ sebagai Ketua OSIS kepemimpinan Ketua OSIS yang baru? Oke, tentunya harapan saya itu dalam setiap jiwa kepemimpinan di dalam OSIS maupun ketua OSIS itu harus memiliki jiwa yang siap melayani. Karena bahwasanya kalau pemimpin yang manja atau pemimpin yang punya ego harus dilayani, itu menurut saya kurang efektif dalam kepemimpinan saat ini. Karena kalau kita menggunakan pemimpin yang melayani, itu nanti kita jadi enak untuk berkomunikasi dengan teman-teman maupun komunikasi dengan Bapak Ibu guru itu menjadi lebih enteng. Dan juga pemimpin yang tidak egois dengan keputusan ataupun dengan lingkungan pertemanan mereka gitu. Baik. Lalu bagaimana respon anggota OSIS yang lama terhadap pergantian OSIS saat ini? Kalau itu tentunya mereka pasti, kalau dari menurut saya, itu mereka pasti merasa bangga dan sangat semangat. Karena apa? Karena dalam satu periode ini, mereka sudah melakukan banyak hal yang bisa dibilang, untuk sekarang mereka bisa menjadi penerus kita. Mereka mempunyai pengalaman yang bagus, mereka sudah memiliki connecting yang luas. Jadi, aku rasa mereka sangat siap dan semangat bangga untuk melanjutkan tongkat estafet ini. Baik. Kemudian, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama menjadi ketua OSIS dan bagaimana nanti calon baru berencana untuk mengatasinya? Kalau itu tantangan yang pernah saya hadapi itu
ini kan sebuah forum ya. Jadi nanti ada beberapa orang yang masuk dalam suatu perkumpulan. Nah, di situ kan pasti mereka juga memiliki kesibukan dan pikiran yang berbeda-beda. Nah, itu yang menjadi kesulitan saya ketika menjabat menjadi ketua OSIS. Karena dari mereka sendiri itu pasti memiliki kesibukan yang berbeda-beda dan kesibukan yang terkadang sering izin, sering terlambat dan lain sebagainya. Itu yang menjadi hambatan kami. Karena kalau semisal ada beberapa yang sering masuk, beberapa yang sering izin dan sering alfa, nah itu menjadi pertimbangan yang sangat berat. Karena nanti ada sedikit kesenjangan kehadiran, nah sehingga ada beberapa hal yang akan menjadi faktor negatif untuk ketika besok. Nah mungkin untuk teman-teman OSIS yang baru, untuk solusi saya, kalian bisa mengantisipasi dengan cara kalian harus selalu sering ngobrol atau sering ketemuan, entah itu ketika pulang sekolah kalian mau membuat seperti menjalin keakraban yang lebih dekat lagi. Karena dari hal itu kita bisa membangun chemistry yang bagus, bisa membuat komunikasi yang menjadi lebih baik, dan setelah itu ketika ada permasalahan, ketika ada faktor-faktor negatif lain masuk ke dalam organisasi, itu nanti bisa diantisipasi dengan mudah karena udah terjalin komunikasi yang baik. Seperti itu. Kalau boleh tahu, siapa calon-calon ketua OSIS dan kandidatnya yang mengikuti Pilketos di SMK Negeri 1 Rotampayat? Kalau itu gimana ya? Itu nanti kalau dari kami bisa dibilang itu sifatnya masih rahasia. Jadi teman-teman besok bisa lihat aja siapa calon kandidat, siapa yang akan menjadi terpilih dan dipilih. Itu nanti informasinya akan mendatang aja. Nanti teman-teman stay tune informasi dari teman-teman sekolah SMK Negeri 1 Tambayat gitu. Kepada Mas DJ sudah meluangkan waktu untuk wawancara singkat pada hari ini. Oke, teman-teman, tentukan pilihanmu untuk mewujudkan SMK Negeri 1 Tambayat lebih berkembang lagi. Jangan sampai golput ya. Berikut ini cuplikan penghiasan ruang KPPS.